Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Ini adalah tutorial mengenai cara membuat video kombinasi. Seperti yang kita ketahui bersama, kemarin kita sudah mengelompokkan jenis-jenis video berdasarkan proses pembuatannya. Itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah jenis video sederhana, contohnya adalah tutorial. Kemudian yang kedua adalah video dengan kategori sedang. Di situ sudah mulai ada sedikit narasi atau mungkin juga skill yang ditambahkan misalnya dengan membuat PowerPoint ya. Kemudian jenis video yang ketiga ini merupakan jenis video kombinasi atau kompleks. Mengapa disebut video kombinasi atau kompleks? Karena bukan hanya video ini menggunakan tool-tool yang sederhana, tetapi juga membutuhkan skill yang agak lumayan dari kita sebagai pembuat videonya. Nah, sebenarnya materi pelatihan kita itu lebih kepada jenis video pertama dan kedua, akan tetapi tetap materi ini akan saya sampaikan, walaupun mungkin ya sekilas, kemudian nanti ada contoh untuk bagaimana kita menggunakan jenis software editingnya dengan KineMaster ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin meningkatkan keterampilan tentang bagaimana cara membuat video jenis kombinasi atau kompleks ini, di sini saya coba sajikan persyaratannya atau hal-hal yang perlu dipertimbangkan jika kita ingin membuat video jenis kombinasi ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus menyiapkan peralatan-peralatan sebagai berikut, yaitu tripod, kemudian green screen, kamera, software editing, dan mempunyai aset-aset gambar, kemudian sound, kemudian juga animasi, dan mempunyai mikrofon untuk memperjelas suara. Jadi kalau yang jenis video pertama dan kedua itu cukup menggunakan headset, tetapi untuk yang ya jenis video yang kombinasi ini membutuhkan mikrofon, Bapak Ibu ya. Ya perbedaannya tentunya di kualitas suara nanti yang akan dihasilkan. Kemudian yang berikut, Bapak dan Ibu juga harus menyiapkan naskah atau storyboardnya. Kalau yang video pertama dan kedua itu opsi ya atau berupa pilihan. Silahkan Bapak dan Ibu mau membutuhkan naskah atau tidak. Tetapi untuk jenis video kombinasi ini, Bapak dan Ibu wajib untuk menyiapkan naskah atau storyboard. Kemudian di dalam naskah itu sendiri, Bapak dan Ibu harus nanti betul-betul detail atau rinci dalam setiap bagiannya. Misalnya di bagian videonya, bagian audionya, termasuk pada durasinya. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu juga diminta untuk memiliki keterampilan editing video, ya. Nah, karena kita waktu pelatihannya ini terbatas 1 minggu, maka untuk keterampilan editing video tentu saja tidak bisa diperoleh secara langsung di sini, walaupun nanti di bagian terakhir ada materi editing. Tetapi editing di sini adalah editing yang secara sederhana, misalnya bagaimana menambahkan narasi, kemudian bagaimana jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan gambar atau mungkin musik ke dalam video-video yang Bapak Ibu buat itu. Ya. Oke, kita langsung lihat bagian perbagiannya. Ini bagian pertama yaitu peralatan tadi yang disebutkan. Ini adalah tripod Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya kalau kita gunakan tripod ini maksudnya adalah supaya video yang diambil itu ya karena kita kan presentasi kemarin saya sudah berikan contohnya yang dari ruang guru itu ada gambar pemateri atau gurunya mempresentasikan atau menjelaskan materi. Nah, ketika mempresentasikan itu maka guru tersebut harus menggunakan tripod. Tidak bisa kalau misalnya tidak menggunakan. Misalnya bagaimana kalau teman saya yang pegang kameranya? Tidak bisa Bapak dan Ibu. Kenapa tidak bisa? Karena yang memegang itu pasti dia akan bernafas. Ketika bernafas itu pasti ada geseran atau gerakan-gerakan yang mengakibatkan video itu menjadi tidak stabil atau goyang. Maka dibutuhkan tripod ya. Nah, kemudian selain itu juga membutuhkan kamera ya. Sebenarnya jenis kamera yang diharapkan itu kamera yang mempunyai spek yang tinggi ya. Seperti kamera-kamera profesional atau handycam. Tetapi jika tidak ada memang boleh juga diatasi dengan menggunakan kamera dari smartphone atau HP kita. Nah, tapi tentu saja jenis kamera yang di HP kita juga itu harus mempunyai kamera yang resolusinya tinggi ya.
Kalau misalnya yang lebih bagus itu bagian kamera belakang, ya kita gunakan kamera belakang. Tetapi di sini ya tentunya kita harus berulang-ulang take atau videonya atau mengambil videonya ya beberapa klip tidak bisa langsung jadi karena ada kemungkinan kita salah berbicara atau mungkin juga gerakan kita salah, harusnya kita ke kiri tetapi kita ke kanan atau ke depan dan sebagainya. Jadi harus berulang-ulang take dan ketika menggunakan kamera belakang tentunya kita tidak bisa tahu bagaimana hasilnya. Ya. Tapi kalau misalnya kamera Bapak dan Ibu mempunyai istilahnya kamera depan yang kualitasnya bagus, ya itu bisa juga digunakan. Tapi pastinya atau tetap saja Bapak dan Ibu harus nanti membuat klip demi klip ya. Artinya tidak bisa satu kali langsung selesai seperti video tutorial yang pertama itu, ya. Kemudian yang berikutnya ini yang disematkan di dada di sini ini adalah mic tadi ya. Gunanya adalah untuk memperjelas suara, Bapak Ibu ya. Jadi tidak cukup dengan headset, begitu harus pakai mic ini. Kemudian yang terakhir ini adalah green screen ya. Green screen ini jadi menggunakan layar yang berwarna hijau atau biru. Nah, tujuannya adalah supaya nanti ketika kita mengedit videonya, kita bisa mengubah background dari video kita ya. Nah, mengapa ini diperlukan ya supaya nanti tampilannya lebih bagus. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan contoh video yang kemarin ya, itu yang dari ruang guru itu backgroundnya juga dibuat dengan menggunakan teknik green screen ini. Nah, di KineMaster, di software editing KineMaster atau di Filmora dan yang lainnya juga, nanti di situ ada fitur yang namanya chroma key ya. Chroma key ini nanti digunakan untuk menghapus background video kita ya. Oke. Kemudian berikutnya untuk bagian kedua ini sudah disampaikan kemarin tentang naskah atau storyboard ya. Jadi di sini penekanannya adalah wajib ya. Bapak dan Ibu wajib untuk menyiapkan naskah atau storyboardnya. Di situ harus sangat jelas. Misalnya gerakan gurunya itu tangannya seperti apa, kemudian gambarnya apa, musiknya bagaimana ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya ini. Ya, ini juga penting, yaitu skill atau keterampilan editing. Nah, kalau untuk video tutorial, ya, misalnya tadi dengan menggunakan screen recorder, Bapak Ibu tidak perlu mempunyai skill atau keterampilan editing yang isinya yang terlalu tinggi begitu ya. Cukup Bapak dan Ibu misalnya kalau ingin menambahkan musik atau seperti yang sedang saya buat sekarang kan tidak ada musik ya. Itu juga tidak masalah. Tetapi di sini ya, kita dituntut untuk membuat editing yang bagus dengan menggunakan software-software berikut. Yang istilahnya paling mudah untuk dipelajari atau dikuasai oleh YouTuber pemula, ya. Yang pertama itu adalah KineMaster. Nah, KineMaster di sini dia keunggulannya atau kelebihannya ini mudah digunakan ya oleh pemula seperti kita di sini. Tetapi mungkin kelemahannya bagi Bapak dan Ibu yang belum terlalu biasa menggunakan HP ya untuk mengedit video karena KineMaster ini ya untuk sementara ini lebih bagus atau mungkin juga saya belum tahu ada yang versi laptopnya, tetapi ini KineMaster ini biasanya di HP ya. Kemudian yang berikut adalah softwarenya Camtasia, ini di laptop. Kemudian Filmora juga di laptop, Power Director ini bisa di laptop dan juga di HP. Dan kemudian ada Vegas dan lain-lain. Ini semakin tinggi Bapak Ibu ya, bagaimana cara menggunakannya. Terus terang saya juga tidak menguasai semua ini ya, karena untuk bisa mengetahui yang KineMaster saja, ini tidak bisa satu kali kita coba edit. Mungkin ya Bapak dan Ibu harus mengeksplor lagi bagaimana trik-trik untuk mengedit video menggunakan KineMaster itu dari YouTube. Itu banyak sekali tutorialnya. Ya, bisa untuk membuat slow motion, kemudian bisa untuk mengubah background dan lain-lain. Banyak sekali tutorial-tutorial tentang KineMaster ini. Jadi Bapak dan Ibu juga harus bisa explore ya, seperti itu. Lalu seperti apa langkah-langkah produksinya kalau video kombinasi ini? Yang pertama, kita harus rekam video dengan menggunakan green screen. Jadi Bapak dan Ibu di sini harus menyiapkan layar
ya dari kain misalnya berwarna hijau atau berwarna biru tadi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu nanti berakting ya, menyampaikan pembelajaran seperti yang contoh di ruang guru itu, tetapi backgroundnya menggunakan green screen ya. Ini ya kalau misalnya kita apa grogi atau kita gugup begitu ya, bisa berulang-ulang tag Bapak dan Ibu. Walaupun kemarin saya katakan durasi videonya 3-7, tapi dari pengalaman yang sudah pernah saya coba, untuk menghasilkan satu video kombinasi ini, ya, itu tidak cukup hanya sampai 10 menit atau 15 menit. Berulang-ulang kali tag ya. Apalagi kalau materinya itu mungkin materi seperti IPA atau matematika, seperti itu ya. Oke, kemudian berikutnya setelah kita punya hasil rekaman video dengan green screen-nya, kita akan mengedit video tersebut menggunakan software editing. Di situ kita menambahkan animasi. Ya, animasi ini ya gambar, kemudian atau mungkin gambar bergerak dan juga menambahkan musiknya, ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita tambahkan intro dan juga outro-nya. Ya, Bapak dan Ibu masih ingat penjelasan kemarin ya tentang intro dan outro-nya. Baik, Bapak dan Ibu. Di sini ada sedikit tips yang saya coba bagikan jika Bapak dan Ibu mengambil video menggunakan HP ya. Yang pertama, HP-nya itu kita itu harus tetap stabil. Artinya tadi itu ya, menggunakan tripod. Bagaimana kalau tidak ada tripod? Ya, Bapak dan Ibu mau tidak mau harus mengusahakan. Kemudian yang kedua, ambil gambar dengan posisi landscape ya, seperti yang ada di gambar ini, Bapak dan Ibu itu posisi landscape. Jadi ini lebih mudah untuk diedit nantinya, ya. Beda dengan ketika tampilnya potret. Kemudian yang ketiga, rekam video sedekat mungkin dengan objek. Objek itu maksudnya adalah kita sendiri, ya. Jadi jangan terlalu jauh. Mungkin jaraknya bisa 1 meter ya, sekitar itu. Kemudian hindari menggunakan lampu flash dan fitur zoom yang dimiliki oleh HP. Maksudnya lampu flash itu untuk kalau misalnya cuacanya gelap, maka nanti di situ hubungannya dengan tips yang terakhir, kita harus memperhatikan waktu yang ideal untuk pengambilan gambar itu antara jam 6 sampai jam 9 pagi dan antara jam 5 sampai jam setengah 6 jam 3 sampai jam setengah 6 sore ya. Ini yang disebut dengan golden hour. Tapi ini juga tergantung cuaca juga Bapak Ibu ya. Nah, tapi itu kalau misalnya di luar ruangan ya, kalau di dalam ruangan ya, Bapak dan Ibu juga harus menyesuaikan. Ketika misalnya gelap, tentunya Bapak dan Ibu membutuhkan lighting atau pencahayaan, misalnya dengan menggunakan lampu-lampu tambahan ya, sehingga bisa lebih terang. Kemudian berikutnya, tidak boleh menggunakan fitur zoom ya. Zoom itu nanti akan merusak dari pergerakan video kita. Ya, kemudian jangan menutup mikrofon ya. Nah, misalnya tadi kita menggunakan tripod, jangan sampai tripodnya itu menutupi salah satu bagian dari mikrofonnya. Ya, dan terakhir, gunakan fitur HDR ya. Di HP-HP itu pasti ada fitur HDR. Ini gunanya supaya gambar yang diambil itu mempunyai kualitas yang baik. Nah, jadi sampai di sini Bapak dan Ibu yang bisa saya bagikan untuk tutorial pembuatan video kombinasi atau kompleksnya. Untuk prakteknya nanti kita akan langsung pada bagaimana editing di KineMaster.